Hai, selamat datang di YouTube channel GKKD Shouters, atau buat kalian yang mendengarkan via podcast, selamat datang di podcast kita, Shouters and Light, A light unto your path. Kembali lagi bersama saya Sharon, dan hari ini saya ditemani dengan Saya Joshua. Nah, Shay, iya Kak. mau nanya deh, pernah gak sih Sharon ngalamin sakit yang gak enak banget? Satu penyakit yang dulu sering banget aku rasain ya Kak, itu sakit MASI. Oh ya? Iya ya, karena kan telat makan, sibuk gitu-gitu paling. Waduh, orang sibuk ya. Jangan gitu dong. Gitu. Nah, inget gak sembuhnya kapan? Sekarang masih mah Kak? Enggak dong, kan dulu tadi bilangnya. Oh iya dulu ya. Ingat Nah sekarang? pastinya sih enggak Kak, tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba udah enggak pernah kambuh-kambuh lagi gitu. Nah, pas banget tuh Kenapa sama cerita kita hari ini. Narasumber kita hari ini. Jadi narasumber hari ini dia ngalamin sakit penyakit juga, dan karena dia memahami kasih karunia Tuhan, itu membuat dia sembuh. Tapi dia ngalamin kesembuhannya tuh bukan momentum, tapi tiba-tiba dia sadari dia udah nggak sakit lagi. Oke. Langsung aja ya. Langsung aja kita sambut Om Dhani. Hai Om. Halo Om. Halo. Selamat malam Om. Selamat malam juga. Apa kabarnya nih Om? Baik-baik. Baik ya. Terima kasih loh Om sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Nah Om, tadi kan kita udah opening tuh cerita tentang bagaimana Sharon ngalamin sakit penyakit. Nah Om katanya pernah ngalamin juga kebaikan Tuhan dalam kesembuhan ya Om? Ya. Nah itu ceritanya gimana sih Om? Kalau kesembuhan sebenarnya bagi kita sekarang itu sebenarnya sering. Sering ya? Sering udah sering ya, Om. Iya. Karena kalau saya waktu pertama-tama masuk di GKKD Shouters, ya Bintaro tentunya. Itu tahun berapa Om? Itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun, 2017. 2017 ya, Wow. pertengahan 2017. Ya. Pertama-tama mukjizat yang saya rasain itu saya sembuh dari hipertensi. Hipertensi? Ya, dulunya kan saya hipertensi yang diwajibkan dokter harus minum obat setiap hari, nggak boleh putus. Wow. Ya. Harus Dan setiap hari tanpa putus? Ya betul, harus setiap hari tanpa putus. Dan itu Seumur udah hidup. berjalan berapa lama Om? Sudah beberapa tahun. Wow. Ya, karena saya sebelumnya saya kena stroke. Waduh. Dan setelah stroke saya harus lakukan itu. Oh Ya, dan itu setelah saya di GKKD Shouters itu mujizat pertama-tama, karena kan kita sering mendengarkan firman Tuhan yang berbeda, ya kan, yang selalu dikatakan kalau kita ini bukan hamba, kita ini anak, betul. Ya, yang kalau anak bukan cuma sebagai pewaris, tapi kita punya kuasa, sama Tuhan, otoritas. Iya, punya otoritas, kita bisa perintahkan sakit, kita punya kuasa, bisa pindahkan gunung dan pindah apa saja ya, seperti yang punya, dan itulah yang menjadi kekuatan saya, sehingga saya yakin bahwa oleh bilur-bilurnya kan saya telah sembuh. Wow. Ya, kesembuhan saya kan terjadi 2000 tahun yang lalu saat itu. Sudah tahun lalu terjadi, sudah terjadi, ya. telah terjadi 2000 tahun lalu. Karena kesembuhan itu satu paket, ya. Bagi saya itu kesembuhan itu, dan Bapak Gembala Pak Otto Daniel sering sampaikan bahwa kesembuhan adalah bonus dari keselamatan. Betul. Jadi saya imanin itu, dan saya yakin oleh Biblia saya sembuh, saya buang obatnya. Wow. Sampai sekarang saya nggak minum lagi dan saya sembuh sampai sekarang. Kalau nggak salah soal hipertensi ini Om Dhani pernah kesaksian ya? Iya, betul. Di ibadah kita waktu itu ya? Iya. Dan ada juga, masih ada footage-nya juga nggak sih kayak di sosial media kita ya? Masih ada. Kayaknya masih ada deh kalau Iya, nggak salah jadi ya. untuk rekan-rekan yang mungkin yang penasaran sama cerita ini bisa langsung scroll down gitu ya. Scroll Karena down. hari ini kita mau bahas yang nggak kalah hebatnya lagi kan. Jadi ada cerita yang jauh lebih seru lagi nih. Ya. Betul ya Om? Ya, betul. Yang up to date. Up to date. Sedap. Gimana nih Om? Sebenarnya semuanya itu seru-seru ya. Iya. Seru. Tapi yang paling terakhir ini terjadi hari Senin kemarin. Oh, baru Om? Baru Sekarang sekali. anyway hari Senin. Kamis. Hari Kamis. Iya. Waktu itu saya karena saya di jalan jam 12 siang saya merasakan sakit yang bagi saya sakitnya aneh.
Jadi badan kayak meriang, kayak demam apa, perasaan kayak mau mati gitu. Mau mati perasaan. Saya bilang, wah ini masih sampai nggak sore ini. Lagi mau pergi kemana tuh Om? Ya, saya lagi jalan, dan kebetulan malam saya janji harus ambil kiriman di bandara. Jadi saya harus bertahan sampai 6:30 orangnya datang, saya mesti ambil dan sampai saat itu sampai 6:30 saya ketemu orangnya dan 7:30 saya keluar dari bandara itu saya betul-betul rasa udah nggak kuat lagi. Rasanya apa Om di badan? Pokoknya saya kalau kayak orang bilang udah seperti balon dikempesin, tiba-tiba udah nggak ada tenaga, lemes gitu ya? Saya pikir saya udah mau mati. Nah, cuma saya orangnya kan nggak mau susahin keluarga, saya cuma kasih tahu mereka saya ini sakit di jalan, dalam keadaan ngomong yang udah ngos-ngosan, ya udah susah ngomong. Mobil saya mobil pakai kopling bukan manual, mobil manual bukan matic, jadi betul-betul susah banget. Effort. Saya sebagai mobil manual juga mengalami penderitaan macet Jakarta Om ya. Aduh. Ini kan karena pandemi, jadi pulang ke rumah itu nggak lewat tol, ngirit. Kita lewat jalan-jalan biasa lagi. Tapi kan? memang juga saya merasa sanksi lewat tol, takutnya mobil kita oleng atau gimana karena dalam keadaan sakit. Betul. Saya lewat ke belakang. Jauh lebih aman lewat lebih biasa. Aman. Ya. Saya lewat Cengkareng. Nah, setelah saya sampai di dekat Mall Taman Palem, ya, itu kurang lebih jam 8. Itu saya baru sadar, loh, kenapa kok saya jadi bodoh begini? Ya, kenapa Mas? Ya karena saya kok mau aja dikerjain sama iblis ini. Saya nggak sadar kalau saya punya identitas ini anak. Betul. Saya seharusnya anak, saya punya kuasa. Kalau saya punya kuasa, gampang banget dong. Saya untuk mau ngusir iblis, mau tengking iblis, mau semua gampang. Saya punya kuasa. Betul. Setelah itu saya ingat pada saat saya sadar itu, ya saya langsung ngobrol-ngobrol di mobil seperti orang gila saya, ngobrol-ngobrol sama iblis. Jadi saya ngusirnya nggak terlalu ekstrim banget lah. Nggak teriak-teriak agak manusiawi saya usirnya. Iya. Saya cuma bilang mengusir iblis dengan cara manusiawi. Saya cuma bilang sama iblis jangan ganggu saya. Saya ini punya otoritas dari Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya punya kuasa. Jangan ganggu saya. Kalau ganggu saya akan suruh malaikat ikat kamu dan kamu akan saya suruh bawa ke jurang maut. Dia bilang seperti itu. Dan terus saya perkatakan firman. Saya selalu perkatakan firman bahwa saya ini tidak sakit. Ini karena intimidasi iblis saya. Saya sebenarnya udah sembuh. Karena kan sakit kan sebenarnya nggak mempan buat kita. Karena kita kan dalam proteksinya Allah. Saya pikir begitu. Dan udah saya perkatakan itu nggak lama kok itu. Saya belum sampai di Puri Indah, berarti mungkin sekitar 3 menit. Saya tiba-tiba, kok nggak rasa sakit lagi gitu. Udah betul-betul nyaman apa. Dan dengan senang hati. Tapi saya udah nggak teriak-teriak lagi. Haleluya apa. Kan udah terbiasa dengan mujizat yang jauh lebih besar dulu. Saya tinggal telepon di rumah, mereka kaget. Kok suaranya udah bagus banget, dia bilang saya udah sembuh. Jadi ternyata dalam waktu yang 3 menit pada saat saya sadar bahwa saya itu anak gitu ya. Anak gitu. Jadi ternyata yang bikin saya di dalam 8 jam dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. 8 jam saya ngerasain hal seperti itu ternyata karena saya saat itu karena sakit, jadi fokus saya berubah. Saya berubah, yang harusnya dulu saya fokusnya sama Yesus, saya fokus sama sakit saya. Apa yang Om rasakan pada saat itu gitu. Iya, karena saya nggak pernah ngerasain yang seperti balon dikempesin, yang kita seperti bertenaga biasa tiba-tiba kok seperti hilang. Maksudnya kepalanya juga sakit atau gimana Om maksudnya? Nggak sakit. Oh enggak. Lemas aja makin ngambang aja. Makin saya mau berhenti. Kayak kelingan gitu Om? Iya, mau berhenti, mau tidur, mau apa nggak bisa. Ya pokoknya aneh ya? Susah. Saya mau jelaskannya susah. Biasanya kalau sakit aneh itu kan dari iblis. Oh iya betul. Iya. Yang nggak jelas. Dan akhirnya ternyata ya saya sadar bahwa ternyata saya tadinya ini cuma karena intimidasi iblis, karena saya nggak tahu aja bahwa identitas saya itu anak Allah, anak Tuhan yang nggak perlu takut. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan itu ternyata kalau andai saya jam 12 saya nggak salah fokus,
pasti saya nggak ngerasain 8 8 jam jam saya. Waduh, itu saya ditojok iblis sia-sia bulan-bulanan banget sama iblis, siksa banget hidupnya itu. Aduh, Iya, ya ampun. tapi ya puji Tuhan. Ya, Mas Tanam, ya kenapa saya bilang puji Tuhan? Karena ternyata karena saya memang berada di komunitas yang sangat tepat. Nah, itu yang luar biasa. Ya, Nah, saya berada di komunitas GKKD Souters Bintaro, ya. yang bagi saya ini luar biasa. Bagi saya, kenapa saya bilang luar biasa? Karena gembala kita di sini, ya, Bapak Otto Daniel, Bang Otto. ya, dia kan selalu kasih firman, selalu mengingatkan kita tentang identitas kita. Ingat, kalau kamu ini adalah anak, kamu ini bukan hamba. Ya. Hamba nggak bisa bikin apa-apa, Ya, betul. tapi anak itu bukan cuma sekedar pewaris, tapi punya kuasa. Ya. Itu satu yang pertama-tama yang bikin saya mendapatkan kekuatan seperti itu. Ya. Ya. Yang kedua juga, ya, saya lihat yang bikin saya merasa luar biasa juga di sini yang nggak saya pernah dapat di komunitas yang lain sebelumnya. Ya. Karena Pak Otto itu kan selalu bilang bukan cuma mengajarkan kita untuk beriman, tapi Pak Otto juga sering mengajarkan kita untuk melakukan tindakan iman. Betul. Iya. Jadi dia suka bilang, kalau sakit flu jangan buru-buru ke warung Beli obat ini. beli panah gitu ya. Jangan bilang nama obatnya nggak boleh. Ya, Pokoknya Neo. jangan langsung. iya, Gitu. jangan ke warung. Kalau kita sakit kepala jangan ke warung. Iya. Ya kecil-kecil dong ya. Mulai itu berdoa dong, beriman. Jadi itu jadi kekuatan buat Kekuatan, saya. iya. Iya. Bahkan kan saya sampai kaget dia mengajarkan tuh jangan cuma yang sakit didoain. Berhenti dong tuh hujan. Ya. Kalau lagi mau ibadah, wah, Praktek kuasa Om ya. wah itu praktek kuasa yang karena kan ya betul kita nggak bisa bilang beriman, iman tanpa perbuatan kan Mati. adalah mati alias orang nggak percaya. Iya, Ya. betul. Jadi kita mesti praktekkan itu. Nah, saya pikir wah saya coba juga, ternyata berhenti juga tuh hujan. Ya, sampai saya pernah satu saat ada bagi saya ini hal aneh masalah beriman. Saya pernah bantu orang. Ya, dia dari rumah sakit mau balik ke daerah Bintaro sini dan dia mau butuh uang nanti untuk 1 minggu ke depannya lagi untuk mengoperasi anaknya. Dan dia sangat tidak beriman untuk dia dapatkan uang itu. Dia bilang nggak mungkin om, kita akan begini. Saya bilang kamu harus beriman, nggak mungkin om. Kondisinya lagi takut berarti ya Om ya? Ya dia ketakutan. Ini Om orangnya saudara Om atau teman atau? Teman. Oh teman. Teman, ya, karena waktu itu mereka butuh bantuan untuk kebetulan agak kurang duitnya, Ya, ya. jadi saya bilang ya sudah nggak apa-apa, saya antar dan saya jemput dari rumah sakit. Oh. Jadi setelah pulang saya jemput mereka, sangat tidak beriman kalau duitnya tuh bisa ada. Bisa dibayar. Hari Senin lagi, ya kayak waktu itu hari Senin juga. harus ada duit. Berarti kan cuma 7 hari. Ini ada apa dengan hari Senin ini? Semua hari Senin terjadi. Oh iya. Oh betul. Benar juga ya. Ya, dan saya nggak tahu hilang akal sih ini orang nggak beriman banget, bebal banget ya orang satu ini. Ya akhirnya tapi kan kita harus punya bukti. Iya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, Iya, alias betul. orang nggak percaya gitu ya kan. Cuma ya akhirnya saya bilang sama dia sudah begini deh, kita kan mau arah ke Pondok Aren. Waktu itu bulan Januari masih normal, masih macet. Saya bilang sama dia, biasanya itu di sektor 3 Bintaro, Jalan Camar ada perempatan nama perempatan Bonjol, ya, Iya, dekat ya. dengan Al-Azhar. Oh iya iya iya. Saya bilang sama itu Arayan. biasanya itu macet panjang, kalau jam-jam 5:30. Saya bilang itu kita beriman supaya mau nggak macet. Saya bilang di dalam nama Yesus saya perintahkan kalau pada saat kita sampai di perempatan Bonjol itu di saat itu tidak macet. Lancar. Dia ketawa dia. Ketawa dia nggak percaya. Sudah. Nah, habis itu sampailah kita ke sini. Berapa lama kita sampai, berapa jam kita sampai ke sana. Dan bukan cuma dia yang kaget. Saya pun kaget dan merinding. Kenapa tuh Om? Padahal itu Om yang Sampai di sana kita cuma urutan ketiga mobilnya di perempatan. Yang harusnya macet yang panjang. Saya bilang, wah kamu lihat nih ternyata iman bukan cuma bisa Iya, bikin orang sembuh. iya. Ternyata iman juga bisa Hal-hal yang ngatur kecil. lalu lintas ternyata. Betul. Iya. Saya nggak pernah ngerasain itu kok iman kok bisa ngatur lalu lintas, ternyata bisa. Wow. Nah itulah yang kadang-kadang saya masalah ya mungkin memang bagi orang-orang awam dengar ngomong seperti ini mungkin mereka sombong kali kau. Iya, Dia bilang, iya. masa kau punya iman bisa berhentiin hujan, Iya, kau iya. punya iman bisa datangin hujan, Iya, bisa ngatur lalu lintas. Iya, Ya iya. tapi inilah kenyataannya. Iya. Ya, kalau Wow. ya kalau
mau coba mau pengen tahu, coba datanglah ke GKKD Souters. Iya dong. Iya, ternyata ya seperti itu. Karena kalau di GKKD Souters kan saya lihat ini kan mujizat itu kan hal-hal yang biasa. Hal yang biasa, bukan lagi hal-hal yang luar biasa. Ya kan, ingat dulu kan Ibu Ica dia sembuh biasa-biasa aja tuh. Tante Ica kemarin kesaksian juga ya. Iya, karena itu benar-benar. karena di sini tuh mujizat tuh hal-hal yang biasa. Karena sering terjadi kan. Ya, kalau ingat firman Tuhan, ya kita ingatkan dengan kasus Sarah, ya kan. Kan semua orang tahu kalau Sarah itu mandul, ya Sarah itu udah mati haid, udah gak bisa punya anak. Jadi semua orang tahu kan, semua penginjil kan kasih tahu. Jadi semua orang Kristen tahu kalau Sarah itu mandul, ya. Jadi heboh itu ya pada saat dibaca, wah luar biasa. Tapi kan orang banyak yang nggak tahu. Pada saat Ishak dia nikahi Rifka itu mandul, orang nggak banyak tahu. Karena cuma satu kali ditulis di Alkitab kalau dia itu mandul dan dia berdoa sama Tuhan dan langsung bisa punya anak, ya Yakub dan Esau, ya kan. Jadi ternyata dengan kita karena sudah sering melakukan mujizat, ternyata ya kita udah jadi hal yang biasa. Seperti saya waktu pertama-tama, ya, saya pertama-tama yang mujizat saya ceritakan tadi, sebenarnya udah banyak mujizat yang terjadi setelah yang pertama, tapi yang terasa luar biasa yang pertama setelah kenal GKKD Souters. Om, tadi kan Om mention Om mengenal kasih karunia lewat GKKD Souters, gitu ya. Dan Om tadi cerita juga Om pertama kali masuk Souters itu tahun 2017. Ya, Nah, berarti kan ada momen-momen Om dulu sebelum mengenal kasih karunia Tuhan, gitu ya. Maksudnya Om tadi cerita, ternyata iman itu bisa bukan cuma buat sakit penyakit, tapi untuk ngatur lalu lintas juga bisa, gitu ya. Saya juga kaget. Iya, maksudnya itu kan hal-hal yang baru gitu ya Om ya, buat Om ya. Maksudnya bagaimana sih kondisi Om dulu sebelum Om mengenal kasih karunia sampai Om akhirnya mengenal kasih karunia? Maksudnya untuk ya kayak aku ya, dulu aku tahu kasih karunia juga nggak langsung aku telan mentah-mentah gitu. Maksudnya kan udah ada banyak paradigma yang terbangun sebelumnya gitu kan, sebelum akhirnya kita berubah mengenal hal yang baru. Nah itu gimana Om dulu? Mungkin lebih apa yang berubahnya gitu. Apa yang berubahnya dari dulu dan sekarang? Kalau dulu betul. Jadi dulu memang saya kan lama saya pelayanan di gereja saya yang lama, saya lama pelayanan di sana, dan ternyata saya sudah berapa banyak orang yang saya salah ngomong gitu. Iya, karena ternyata pas saya tahu sekarang, ternyata saya salah ngomong dari dulu. Kasihan orang. Atau Om mau minta maaf langsung di kamera? Bercanda Om. Kenapa? Mau minta maaf langsung sama yang orang. salah ngomong. Jangan-jangan dia dengerin Om. Nggak, bercanda Om. Gitu. Lanjut Om. Jadi saya salah ngomong sehingga saya berpikir, ternyata banyak orang yang saya sudah sesatkan ternyata ya dengan pengenalan tentang kasih karunia ini. Ya. Karena kalau saya dulu itu kan namanya di dalam hukum Taurat, saya ternyata seorang anak yang merasa seperti hamba. Iya. Sebenarnya kan ya semua kita kan namanya kita udah mengaku Tuhan, ya pasti kita masuk anak dong. Cuma karena saya ternyata seorang anak yang dulu tapi merasa seperti hamba, punya mental hamba, karena nggak tahu identitas kita. Betul. Saya nggak tahu. Jadi contoh saja dengan saya punya, saya mau untuk proses kesembuhan yang saya punya darah tinggi itu, hipertensi itu nggak sebentar. Saya itu darah tinggi dari dulu karena kami keluarga yang hipertensi. Ya, kami keturunan gitu ya Om? Ya keturunan. Penyakit keturunan ya? Saya bukan cuma 10 kali saya ikut altar call. Oh gitu Om? Iya, sering. Iya, tiap kali berdoa, kita berpuasa, tapi kok nggak sembuh-sembuh, saya punya darah tinggi gitu. Hobinya ke altar Om berarti ya? Iya, karena kan pengen mau sembuh. Mau sembuh ya. Karena kok rasanya kan, kalau dulu kan berpikir bahwa kalau saya pelayanan kan berarti itu Tuhan perhitungkan saya punya pelayanan dengan harus membalas ke saya supaya kalau saya minta apa itu Tuhan harus kasih, termasuk kesembuhan. Iya, gitu. betul. Itu yang masalah. Tapi setelah saya di GKKD Souters sini, Souters Bintaro ya, saya kan mendapatkan firman-firman yang luar biasa yang selalu dikatakan bahwa kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. Apalagi Pak Gembala kita, ya Pak
Waktu dia lihat suka bilang, hey, kamu ini bukan hamba, kamu ini anak. Jadi itu yang saya selalu pegang dan saya punya keyakinan iman seperti itu. Jadi ternyata yang merubah saya sebenarnya memang karena mindset mindset. Firman Tuhan memang kita harus berubah dengan pembaharuan akal budi, betul. Iya, metanoia. Kalau kita punya pembaharuan budi nggak berubah, cuma kita punya tingkah laku yang berubah, mah itu nggak akan pas. Berpengaruh apa-apa gitu. Gak akan pas ya. Tapi ketika budi kita berubah, saya ngerasakan itu dan akhirnya kita punya tubuh ini juga, jiwa kita juga kan, karena tubuh ini kan budaknya jiwa tentunya ya. Betul. Jadi jiwa kita berubah, ya terlihatlah kita jauh. Buahnya di tubuh kita. Iya, buah jadi bisa seperti ini. Jadi kita ini kan punya gembala ini Bang Otto ini, ya. Dia kan suka mengajarkan kita masalah iman. Iman itu seperti otot yang harus dilatih. Pertama kita latih dari 1 kilo, 2 kilo, sampai mungkin suatu saat pun kita bisa ngangkat yang 50 kilo. Nah, makanya kalau sudah biasa ngangkat yang 50 kilo, kita suruh ngangkat yang 1 kilo ya udah kecil, enteng. Nah, makanya saya tuh merasakan sebenarnya mukjizat yang terjadi sama saya tuh bukan cuma yang 2 tadi. Di interval 2 tadi sebenarnya ada beberapa mujizat yang terjadi. Ya, karena kan yang terasa pertama-tama luar biasa kan yang sembuh itu pas baru-baru mujizat pertama di GKKD Souters. Tapi sebenarnya saya sebelumnya saya masuk GKKD Souters, saya tuh sering sekali nggak bisa jalan karena asam urat. Oh, ada asam urat Om. Tapi saya nggak tahu kapan sembuhnya. Sekarang udah nggak pernah sakit lagi. Sama seperti cerita Sharon tadi ya. Kapan sembuhnya nggak tahu, tapi yang penting tahu-tahu udah nggak ada gitu ya. Iya. Biasa kehujanan dikit, kita pilek, sekarang udah hujan-hujanan nggak pilek-pilek lagi. Iya, jadi itulah. Jadi banyak sebenarnya yang terjadi yang karena kalau dulu kan mujizat saya anggap mujizat luar biasa. Ternyata pas di sini kan sering merasakan mujizat di GKKD Souters ini, ternyata mujizat itu cuma hal yang biasa. Hal yang biasa, betul. Iya, karena Pak Gembala kan mengajarkan kita. Suka bilang bahwa ya kalau pelayanan nggak ada mujizat itu bukan motivator aja, motivator aja kalau kita. Jadi ya begitu aja. Tadi kan Om, aku ambil tadi ceritanya kalau ya memang ada perubahan jadinya ya saat kita mengenal kasih karunia. Dampak yang dilihat sama sekitar Om, karena kan pasti perubahannya signifikan ya dari yang tadinya sering sakit-sakit terus tiba-tiba sekarang sampai hal kecil aja udah andalin Tuhan gitu. Gimana tuh Om? Respon dari keluarga gitu ya, atau istri, teman-teman mungkin yang lihat gitu ya, gimana tuh Om? Ya. Memang kalau bahasa lama pergumulan, tapi kayaknya nggak enak banget pakai kata pergumulan, kerinduan. Betul. Kerinduan saya dulu pertama-tama setelah saya di GKKD saya tahu firman grace ini kasih karunia itu kerinduan adalah keluarga. Mau supaya istri bisa gabung sama saya, anak bisa gabung. Tapi mengajak mereka gabung kan nggak susah. Nggak gampang. Karena mesti robal dulu, mesti pembaruan budi dulu. Kalau enggak, mereka datang cuma untuk sekedar nyenangin saya gitu. Betul. Tapi kesaksian yang paling gampang adalah ya kita perlihatkan perubahan dalam kita gitu. Pasti mereka lihat ada perubahan sehingga istri saya pertama-tama ikut. Dan saat itu pas istri juga ikut, dia baru berapa kali datang, dia tiba-tiba juga rasakan mukjizat gitu. Iya, karena waktu itu dia terkilir, tangannya terkilir, jatuh, yang harusnya kan mesti dipijit. Sementara tukang urut gitu ya. Iya, sementara firman Tuhan di sana di gereja waktu itu di Souters ini dan dia dengar bahwa waktu Bapak Gembala dia cerita kalau dia kakinya itu pernah timbul tulangnya pernah timbul. Dan Bang Otto cerita. Itu hari pertama tante juga pertama kali datang ke Souters. Sudah mungkin beberapa kali. Ketiga. Oke. Tapi dia belum begitu serius, cuma sekedar datang aja. Dan imannya itu kayak terangsang imannya dia. Terstimulasi gitu ya. Sembuh dan sembuh sampai sekarang. Wow. Iya. Saat itu juga tuh Om? Saat itu juga. Jadi sampai sekarang udah nggak pernah ngerasa. Udah nggak pernah lagi.
Wow. Yang ya padahal terkilir. Iya, Kalau iya. kita kan kalau orang Indonesia kalau terkilir mesti ke tukang urut. Iya. Iya, mesti dibenerin urat-urat. Ditarik. Nah, jadi Iya, itu iya. yang jadi buat istri saya. Dan yang kedua anak. Ini anak saya nih yang saya sangat berusaha bagaimana supaya dia, karena anak saya 2, yang satu udah nikah, yang nikah saya nggak terlalu ikut campur lah ya, dia mau kemana. Tapi yang anak laki-laki ini namanya Falan ini saya harus pastikan dia supaya dia di tempat komunitas yang tepat. Iya, iya. Karena saya merasakan hal yang seperti itu. Nah, dan ya saya mau berusaha bagaimana caranya. Ya akhirnya dia ambil keputusan untuk ikut papanya. Oh. Ya, dia untuk menyenangkan papanya. Tentunya ada, karena dia lihat, dia cerita sama mamahnya, papa udah berubah ya. Wow. Biasanya marah-marah, sekarang kok nggak marah-marah lagi. Sekarang penuh dengan kasih ya. Iya, Wow. dia. Jadi dia bilang, saya bilang sama dia, kamu sangat beruntung, kau kakak, papa didik dengan hukum Taurat, kamu bapak didik dengan kasih karunia. Udah bikin salah pun masih tetap dikasih. Saya bilang, oh ya ternyata begitu. Uang jajan aman ya Om ya pokoknya. Iya, ya, udah bikin salah masih oke-oke aja. Dan Iya. satu yang saya sangat salut sama dia, memang karena saat ini waktu itu kan belum sempat dapat KKPA Pembimbing. pandemi, iya, pembimbing buat pandemi, jadi dia nggak sempat, tapi dia sering ke gereja kan. Tapi pernah suatu saat, karena dia di gereja kita yang sebelumnya kan dia juga main drum. Oh, dia main musik ya. Dia main musik dan pas ternyata dia janji sama teman-teman timnya di sana bahwa saya cuma ke sana cuma sebentar, cuma untuk nyenangin papa, katanya. Seperti itu. Tapi suatu saat kira-kira bulan kemarin kali ya, teman-teman musik dia nanya sama kakaknya, karena kakaknya masih bergereja di gereja yang lama. Oke. Ya, teman-temannya bilang, mana sih Falan? Katanya kan mau balik lagi. Yeah. Kakaknya bilang, coba aja kamu ngomong sendiri sama dia. Saya kalau ngomong aja dikotbahin terus. Jadi dia udah berubah pikirannya. Ternyata luar biasa. Ternyata GKKD Soters satu hal yang luar biasa. Wow. Ya, bukan GKKD Sotersnya, Yeah. tapi pengajarannya ini yang Yeah. bisa merubah. Yang Yeah, saya yeah. pikir anak saya itu tidak akan kesini. Tidak akan berubah, ternyata. Sekarang ternyata dia juga ikut berubah. Wow. Nah itu tapi tetap dampaknya ke saya dulu. Iya, iya. Ya kita juga mau ngomong banyak apa kalau kita nggak ada perubahan. Betul, Om. Ya kan? Nah, pas mereka lihat saya ada perubahan, ya akhirnya Wow. mereka ikutan. Luar biasa. Ya. Big applause ini. Memang ya kasih karunia tuh mengubahkan dan bikin jadi dampak gitu Iya, ya Kak benar, ya. benar. Oh ya Om, kan dengar ceritanya tuh hebat banget gimana teguh gitu ya Kak ya, terus mengenal identitas dirinya dan itu jadi dampak untuk keluarga, bahkan temennya pun jadi percaya juga gitu ya yang Di mobil tadi. Di mobil Ya. tadi. Iya. Ada nggak sih Om ayat yang meneguhkan banget yang jadi satu hal yang dipegang gitu ya? Sampai saat Kak? ini tuh Iya. masih Om pegang terus. Ada nggak sih Om? Ya, jadi Amsal 18 ayat 21. Wow, ya. Ya, yang bilang bahwa Hidup dan mati. hidup dan mati Ya. dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Ya, betul. Nah, itu saya selalu pegang karena Bapak Gembala kita Pak Otto Daniel suka sampaikan bahwa kalau kita kalau kita memperkatakan, menggemahkan atau memperkatakan kita mau mati, maka kita akan mati. Ya. Kalau kita selalu memperkatakan kita hidup, maka kita akan hidup. Ya. Kalau kita memperkatakan bahwa kita sakit, maka kita akan tetap tinggal sakit. Ya. Ya, pada saat kita memperkatakan bahwa kita sehat, maka kita akan sehat. Ya, ya. Wow. Ketika di dalam Yesus kita memperkatakan bahwa di dalam Yesus itu kita menderita, maka kita akan tetap menderita dan miskin. Ya. Tetapi ketika kita memperkatakan bahwa kita akan diberkati dan kita tetap diberkati, maka kita akan diberkati. Wow. Itu yang saya selalu pegang. Ya. Kuasa di dalam mulut kita ya Om ya. Ya betul. Ya, karena Bapak Otto selalu bilang kan kalau perkataan kita itu dafar, ya. Dafar, iya, saya masih ingat. Mengandung karena kuasa. Itulah hebatnya. Pak Otto kan suka balik-balikin terus. Bagi orang lain mungkin rasanya mungkin mereka itu kayak gimana diulang-ulang. Kok saya malah senang banget karena sampai bahasa aja saya hafal. Jadi apa? Iya, hafal saya hafal. Bukan bosan, dia malah makin ingat dan diteguhkan Iya, ya. iya, Om. iya. Wow. Kita makin diteguhkan terus jadi nggak lupa gitu. Jadi bahwa itu adalah benih ya. Kalau kita menanam benihnya
yang sakit ya tentunya kita akan menuai yang sakit gitu ya. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Jadi sekarang saya nggak berani lagi tuh untuk bilang ngomong-ngomong yang buruk ya, gimana hari ini sikapnya hari ini? Kurang baik, nggak berani lagi saya. Saya langsung cabut tuh perkataan kurang baik. Tetap aja luar biasa kita di dalam Tuhan Yesus, kita anak kok. Betul. Itu aja. Nah, untuk para pendengar kita atau untuk penonton kita mungkin ada yang mengalami hal yang sama atau mirip sama Om gitu ya. Nah, mungkin Om ada nggak sih kata-kata yang menguatkan atau pesan-pesan yang selama ini Om jadi rema Om dan Om mau sampaikan ke pendengar kita atau penonton kita? Oke, jadi bagi pendengar ya yang sudah mendengarkan kesaksian ini dan mengalami hal yang sama yang seperti saya alami saat ini, ya itu yang pertama-tama kalau kita mengalami, yang ingat bahwa sebenarnya kalau kita sakit itu sebenarnya tinggal sakit kamuflase sebenarnya. Karena kita sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ya kan, dan itu sudah terjadi. Jadi ini tinggal intimidasi iblis ke otak kita. Ya, seperti saya kejadiannya waktu kesaksian terakhir. Saya lupa kalau saya ini identitasnya. 8 jam menderita Om. Iya, 8 jam saya menderita, harusnya nggak perlu begitu kan. Betul. Jadi kalau mengalami ya sudah, kita beriman saja dan kita ingat bahwa kita ini adalah anak. Anak itu punya kuasa. Ya, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ya kan, kuasa untuk memindahkan gunung, ya, kuasa untuk mendoakan orang sakit. Dikatakan bahwa kalau kita menumpangkan tangan kepada orang sakit, mereka akan sembuh. Dan kita mempunyai kuasa seperti Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan dalam kitab Injil ya, bahwa kita bisa melakukan lebih daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Hal-hal yang lebih besar. Lebih besar dari Tuhan Yesus lakukan. Jadi sebenarnya kalau kita sakit karena kita salah fokus saja. Karena salah fokus saya waktu kesaksian tadi kan, karena saya salah fokus membuat saya lupa identitas. Kan terfokus dengan masalah, ditonjokin iblis, dihabisin. Saya lupa identitas saya. Saya sebenarnya siapa? Tapi ketika saya sadar identitas saya sebagai anak, maka itu cuma dalam 3 menit. Langsung. Dan itu bukan diam. Saya dalam berkendara, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya udah sehat gitu. Jadi ingat bahwa identitas kita adalah anak yang sebenarnya sakit itu tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan masuk kita, karena kita itu di dalam proteksinya Tuhan. Amin. Luar biasa. Gitu aja. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Ya, kita harap para penonton kita, pendengar kita mengalami metanoia, gitu ya. Peneguhan bahwa memang setiap masalah kita terjadi hanya karena ketika kita salah fokus. Ketika kita ingat bahwa kita adalah anak, kita jadi tahu Bapa kita tuh pasti jaga kita. Benar ya? Benar. Hari ini aku diingetin banget sih Kak, kayak ya udah ayo saat kita ngelihat hal yang buruk di depan kita, jangan perkatakan hal yang buruknya, justru perkatakan hal yang kita harapkan. Yang kita harapkan, benar. Itu meneguhkan banget sih. Jadi terima kasih banyak Om Dani ini untuk kesaksiannya. Aku sendiri pun diteguhkan ya. Iya, betul. Kita menantikan kesaksian berikutnya Om ya. Oh siap. Berarti di podcast di seri ke-24 nanti Om gitu ya. Udah di booking ya. Udah di booking gitu ya. Kita percaya pasti hidupnya penuh mukjizat dan penuh mukjizat lagi. Betul, iya. Terima kasih banyak Om. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Tuhan berkati selalu Om. Tuhan berkati juga. Oke. Kak, sekian aja untuk podcast kita hari ini, dan untuk rekan-rekan semua yang mendengarkan podcast kita dan menonton podcast kita via YouTube, kalian bisa juga untuk tuliskan komentar kalian jika kalian memiliki kesaksian atau punya sesuatu yang ingin didoakan juga bisa ya, kayak di sosial media kita, di Instagram GKKD Shouters atau di YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kita. Bunyiin lonceng juga supaya dapat notifikasi. Iya, benar banget, supaya kalian dapat informasi setiap kita upload video terbaru kita. Dan kalau kalian merasa diberkati, jangan lupa share video ini atau podcast ini ke kerabat-kerabat kita, ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita. Oke, segitu aja. Saya Joshua. Saya Sharon.
Sampai ketemu di podcast selanjutnya. So Terus and Light, A light unto your path. Bye. Bye.